Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance, bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus ya, sempat di zona merah perdagangan tapi kemudian ditutup di zona hijau, menguat 0,53% ke harga 6.651 dan transaksi sampai saat ini ada di 12,3 triliun dan asing hari ini kembali net buy tapi hari ini lumayan tipis 65 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG seperti yang kemarin saya analisa ya, kemungkinan ada rebound tapi rebound terbatas dan reboundnya juga ya kurang bagus ya karena masih di bawah harga open hari kemarin. Jadi untuk besok itu masih rawan, tapi kalau mampu lanjut naik dan bisa tutup di atas 6.700 itu menarik ya. Tapi tetap perlu hati-hati kalau yang sudah profit sahamnya, apalagi nanggung. Lihat besok kalau dia ternyata turun koreksi ya siap-siap bisa ke 6.550 sampai 6.500. MACD-nya juga masih membentuk dead cross, masih mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi ya masih belum aman untuk ISG, potensinya masih besok lanjut naik rebound terbatas kalau rebound dan malah bisa terkoreksi karena hari ini ISG membentuk lower low baru dan higher low baru. Jadi seperti itu ya, perlu hati-hati untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup menguat 1,1% ke harga 6.875. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker samarinya BBNI masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI ya mantul dari area supportnya dan ya ini peluangnya konsolidasi. Range-nya itu 6.700 sampai 7.000 sampai 7.120 ya. Jadi dia konsol aja di area ini ya. Kalau tadi ada yang buy on weakness sudah lumayan kan profitnya 1% lebih. Ya besok kalau naik dapat 2%, mending profit taking karena memang ISG juga belum stabil. Jadi ada peluang kalau dia naik aja tipis saja. Kalau dapat 2% udah lumayan kan, 1,5% potong pi ya seperti itu aja terus sampai konfirmasinya nanti kalau ISG udah bullish lagi ya baru bisa di hold. Seperti itu ya. Tapi kalau dilihat ini BBNI koreksi dari 25 Oktober itu dengan volume yang tipis-tipis. Saat dia naik ini kan dari 4 Oktober volumenya besar dan ya ini konsolidasi dulu, ngumpulin tenaga sebelum windows dressing dan masih sama targetnya semoga mampu breakout dari 8.000. Jadi seperti itu. Untuk BBNI yang mau coba spekulasi buy, coba 2 kali nyicil. Kalau mau disimpan sampai Desember akhir atau yang mana dulu tercapai ya. Target 8.000 tercapai atau ya tunggu Desember. Jadi bisa nyicil dulu di 6.700-an nih. Kalaupun dia harus turun, jebol support ya 6.400 ini. Jadi bisa untuk uppers down. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup menguat 2,48% ke harga 7.225. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya BMRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI sama masih konsolidasi dan ya karakternya memang seperti itu ya. Kalau dia gap up biasanya dibawa turun, kalau gap down ditarik naik. Nah ini kan seperti itu. Jadi harga sekarang ya belum bisa spekulasi buy karena di area resisten konsolidasinya kan. Kalau dilihat gambaran saya dia pola cup and handle kalau nantinya breakout 7.400. Harusnya tadi atau kemarin beli pas dia dekat-dekat support 7.100 di 7.050 buy ya. Jadi dapat 2% take profit.
ya di tektokin aja. Ini kan berapa kali ngasih, misalnya di tanggal 28 Oktober beli di area support, di tanggal 1 November udah bisa profit taking 2%, besoknya beli lagi di bawah, 2 hari kemudian take profit lagi di atas. Tunggu aja 3 hari, ini belum nyampe ya sekali jebol cut loss, mungkin yang pakai cut loss, tapi kalau yang nggak pakai cut loss udah bisa take profit lagi di atas ya. Tapi nggak disarankan kalau di saham yang fundamentalnya kurang bagus. Kalau BMR ini kan support 2-nya ada di 6.800, ini pasti dijaga karena itu sangat menarik. Kalau dia sampai turun, ini kan dia turun langsung ditarik 2 hari naik ke area resisten konsolidasinya. Jadi seperti itu aja ya, mempatiin aja gejolak-gejolak market saat BMR ini di area support, buy. Kalau dia jebol support, hold aja, udah. Yang penting 6.800 jangan sampai jebol. Seperti itu aja kalau mau strategi untuk BMRI, dan target BMRI masih sama, semoga 8.000 akhir tahun di breakout atau awal Desember, biar akhir tahun bisa 9.000. Jadi menarik untuk BMRI. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Apakah bisa masuk di harga sekarang? Ya udah terlalu tinggi, jangan, tunggu aja besok 2 hari ke depan, kalau dikasih koreksi lagi beli aja di area bawah ini. Dan terlihat juga saat BMRI koreksi 2 hari volumenya kecil ya, dan saat naik hari ini volumenya kembali besar. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang hari ini ditutup koreksi 0,72% ke harga 4.130. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang BBRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI hari ini jebol EMA 200-nya dan 4.200. Dan saya tadi juga sudah cut loss karena memang saya trading, mendingan saya cut loss dulu, kalau dia turun baru saya buyback di 4.000. Tapi kalau ternyata dia naik ya udah, berarti memang nggak rejeki. Jadi seperti itu ya. Kalau yang masih hot juga ini masuk rekomendasi, kemarin belinya ya di 4.200-an ini, ya udah cut loss sekitar 2% aja udah cut loss kalau Big Bang. Tapi kalau yang masih hot strateginya ya tinggal uppers down di 4.000-an inilah. Nih, boleh uppers down di sini. Harusnya ya maksimalnya di sini, dan juga ini bisa terlihat pattern flag ya. Nih, ya di sekitaran 4.050 mungkin dia turun terus mantul lagi. Tapi saya lebih suka cut loss ya, karena ya sayang saya nunggunya terlalu lama, jadi mending saya putar lagi di saham yang lain, kan bisa ketutup juga. Kalau cuma 1,5% cut loss sampai 2% itu bisa ketutup di saham yang lain. Jadi seperti itu ya, jangan terlalu dalam lah. Tapi kalau Bapak Ibu yang bingung juga tutupnya dari saham apa dan juga masih belum terlalu pandai untuk trading, ya bisa di hold aja ya. BBRI ini masih akan uptrend, tapi ya mungkin turun dulu, bisa di uppers down kalau mau di 4.000-an ini. Jadi seperti itu untuk BBRI. MACD-nya mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk, dan volume hari ini meningkat. Volume turun ya, ini karena dia mencoba naik dan gagal. Kalau lihat besok dia bisa naik dan tutup di 4.200, itu bisa dikatakan false breakdown. Ya lihat besok lah untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup koreksi tipis 0,33% ke harga 7.475. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA hari ini gap down tapi langsung ditarik naik ya. Dan penutupannya bagus di harga tertingginya hari ini 7.475. Dengan candle hammer seperti ini dan volume meningkat, ada peluang besok naik. Minimal dia menutup gapnya ini di 7.500, jadi naik setengah 25 poin itu bisa. Apakah bisa naik lebih tinggi? Semoga aja. Targetnya ya 7.625, dia uji resistennya ini, dan ini juga kan area kritikalnya 7.400 yang harusnya jangan sampai dia bol. Tapi ini kan ada pola double top, apakah mungkin double topnya ini di breakdown? Kemungkinan enggak ya, karena mau windows dressing. Tapi namanya trading harus punya trading plan
Tapi kalau trading di saham big bank nggak pakai cut loss, ya simpan aja setahun ke depan ya mungkin balik. Yang penting kalau setiap bulan ada dana ya bisa ditambah biar average harganya lebih turun. Jadi kalau dia naik nanti bisa lebih profit ya. Tapi menurut saya untuk yang nggak pakai cut loss nih cuman di big bank dan mungkin sebagian konsumer. Jadi seperti itu. Untuk BBCA besok ada peluang naik dulu ya, tapi kenaikannya juga masih bisa terbatas ya, mentok-mentok paling 7.600 itu juga menurut saya cukup tinggi kalau BBCA bisa naik ke 7.600. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup di harga 1.750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN masih di dalam descending triangle-nya, polanya, tapi dia sudah di bawah EMA 20-nya dan EMA 20-nya sudah mengarah ke bawah. Tapi ini dia membentuk candle doji dengan volume kecil. Saat turun 2 hari volumenya besar. Lihat besok lah. Amannya gimana untuk BBTN? Beli amannya itu nunggu dia breakout 1800 kalau saya, atau sekalian tunggu di bawah di 1700. Kalau dia turun ke 1700 walaupun pola descending triangle-nya ini patah dan target biasanya seperti ini ya, kalau polanya patah ya dia turunnya seperti ini. Apakah mungkin dia turun sampai 1600? Ya mungkin, tapi saya akan beli dulu di sini tes lot ya, sesuaikan 30 atau 50%. Tinggal kalau dia jebol 1700 saya tambah di sekitaran 1600-an ini sisanya ya. Dengan skenario tetap pakai cut loss, saya cut loss kalau dia jebol 1600. Jadi seperti itu. Untuk BBTN, apakah mungkin untuk BBTN turun? Ya mungkin, tapi sepertinya ya maksimal. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, ya bisa lah kalau dia ke 0,5 Fibonacci retracementnya, tapi harusnya ya 1650 1700 ini sudah dia harus naik. Jadi seperti itu ya. Untuk BBTN kalau dilihat juga ini kan pola rounding bottom dan dia lagi konsolidasi. Ini saya bilang lagi konsolidasi. Lihat dia coba turun dari 1650 ditarik, coba nyentuh 1700 tarik. Pokoknya area ini kalau dikasih turun ke area ini ya buy lagi. Jadi seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang ditutup hari ini menguat 0,8% ke harga 2.490. Kalau dilihat transaksi asing, net sell dan juga net sell bahkan dari pertengahan Oktober. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN ini sudah menarik dan terlihat kan hari ini dia mendekati 2400 mantul. Kalaupun besok koreksi lagi ya, kalau dapat harga 2400 ini menarik. Karena kemungkinan kalau nantinya dia nggak mampu naik atau melewati 2500 terdekatnya ini, dia turun lagi 2400. Jadi dia tektokan di area ini dan maksimal kenaikannya mungkin bulan ini sampai 2600 saja. Nah, dia tektokan aja di area ini sideways. Supportnya 2400, resisten pertama 2500 dan resisten kedua 2600. Jadi bagaimana kalau mau belinya? Ya belinya dekat support aja. Nih, kalau tadi tuh melihat atau ada Bapak Ibu yang melihat ya harusnya beli di 2400, nggak usah nawar lebih bawah lah. Jadi ditoleransi ya, mungkin 2420, 2435 itu udah buy. Kalaupun cut loss di bawah itu paling cut lossnya sekitar 3-4% aja. Jadi seperti itu. Memang terlihat BDMN ini sudah downtrend. Dia membentuk 2 lower low dan 2 higher low. Dan juga BDMN ini sudah di bawah EMA 60-nya. Kalau dilihat EMA 200-nya, EMA 200-nya juga di atas ya. Jadi bisa dikatakan dia ini downtrend. Jadi seperti itu untuk BDMN. Kalau EMA 20 juga ke bawah. Jadi masih bisa ya. Ini bisa aja pullback biasa terus lanjut turun dan retest 2400. Hari ini dia kan belum sampai retest di 2430 udah naik. Jadi seperti itu. Kalau dilihat ya memang 2430 ini kan juga area demand-nya. Nah, kalau pakai yang seperti ini, ya ini maksimalnya supportnya 2400. Ya besok sepertinya kalaupun merah
paling retest 2400 mantul lagi. Jadi masih bergerak di area ini ya. 2400 support, resisten pertama 2500 dan resisten kedua 2600. Kalaupun mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss sekali dia tutup di bawah 2500 nih. Sekitar 4,73% dan target profitnya langsung tarik 2600 nih. Risk rewardnya 1:1. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup menguat 1,28% ke harga 15.825. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Arto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto kembali ditarik naik ya. Dan kemarin itu ditarik naik, hari ini ditarik naik. Jadi sepertinya juga nggak boleh turun Arto dari 15.000. Ini kan dia dekat-dekat 15.000 tarik. Tapi harga sekarang belum bisa spek buy. Kalau spek buy di harga sekarang itu cut loss-nya cukup dalam nih. Di bawah 15.000 6% kalau mau boleh. Tapi saya lebih suka langsung tarik aja di 14.000. Jadi belinya itu ya di dekat-dekat 15.000 ini aja. Nah, jadi sekitar 8% dan target profitnya 11%. Jadi risk reward-nya 1:1,5. Jadi seperti itu ya. Untuk Arto kalau market bagus besok dia bisa lanjut uji resisten terdekat 16.000 dan kalau mampu lewat ke 17.000. Jadi seperti itu. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM aja Instagram Berniat Trader, R-nya 2 di belakang. Dan juga yang mau scalping, belajar mandiri, cari saham sendiri, bagaimana baca bid offer, bagaimana baca time frame chart yang lebih kecil, mengkombinasikannya dengan bid offer dan juga tahu di mana titik dan entry-nya saat beli saham, bisa join di kelas scalping Berniat Trader yang akan diadakan di tanggal 21 dan 22. Jadi materinya di tanggal 21 hari Minggu dan dipraktekkan di hari Senin. Kalau tertarik bisa DM Instagram Berniat Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.